Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita akan masih membahas soal alergi ya. Masih bersama Dr. Aryo Perbowo Putra, spesialis penyakit dalam di sini. Halo Dr. Aryo, kita lanjut ya dok? Ya, silakan, boleh. Oke. Dokter, selanjutnya alergi dengan susu sapi nih dokter ya. Bagaimana sih dokter, kenapa orang bisa sampai kebanyakan anak-anak juga alergi ya dokter dengan susu sapi ini? Oke, ya intinya sih banyak emang anak-anak itu yang alergi terhadap beberapa makanan ya. Memang salah satu yang paling sering itu memang susu sapi atau telur. Dibatkan karena memang terkandung bersifat sebagai alergen gitu. Jadi untuk susu sapi dan juga putih telur ya khususnya itu banyak mengandung protein yang mengandung alergen, sehingga alergen itu bisa masuk ke dalam tubuh si anak atau si bayi, kemudian dianggap sebagai benda asing nih yang harus dilawan oleh tubuh. Makanya tubuh membentuk antibodi tadi imunoglobulin E, kemudian pembentukan imunoglobulin E itu menghasilkan histamin. Nah, histamin ini yang menyebabkan reaksi alergi gitu. Ini sebenarnya banyak sih komponen makanan, nggak cuma susu atau telur aja, bisa aja berbagai macam makanan, tapi memang yang paling sering itu yang mengandung protein tinggi gitu. Itu sih. Oke, berarti sama kasusnya dengan telur juga ya dokter ya, karena juga mengandung protein tinggi ya dok? Biasanya sih kalau telur putihnya yang alergi. Jadi kalau misalnya anak mau dikasih telur, misalnya dia alergi, belum tentu kuningnya alergi gitu. Tapi memang kandungan telur kan yang baik memang putihnya ya, karena proteinnya tinggi gitu. Jadi kalau putihnya, biasanya kalau alergi bisa putihnya aja, tapi bisa juga semuanya. Tapi prinsipnya sama kok, karena memang protein bersifat alergen, kemudian mencetuskan reaksi alergi gitu. Oke. Kemudian dokter, soal pergantian cuaca dokter ya, kenapa bisa menyebabkan alergi juga? Kadang orang yang ada yang terlalu dingin, akhirnya kulitnya bisa membengkak dan gatal-gatal gitu dokter. Ya sama. Jadi kalau untuk perubahan cuaca yang selalu terlalu drastis ya, karena dari dingin ke panas, panas ke dingin, itu karena tubuh itu memang merasakan ada sesuatu yang alergen yang berubah secara cepat gitu. Kalau misalnya terlalu kering, udaranya kering atau lembab, itu sebetulnya gampang mencetuskan adanya pertumbuhan jamur atau bakteri. Jadi itu akan merangsang juga mereka itu juga bisa aja bersifat sebagai alergen terhadap saluran nafas, jadinya makin sesak, kemudian juga makin ingusan, bisa juga reaksi yang anafilaksis itu juga bisa terjadi gitu. Jadi memang terkait dengan pajanan suhu yang tiba-tiba gitu. Kalau misalnya si pasien itu ada di suhu yang tidak terlalu dominan gitu ya. Jadi memang paru-parunya, kemudian sel-sel dalam tubuhnya itu masih terbiasa. Tapi begitu dia suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas, itu juga sama. Jadi derajat itu suhu tubuh itu yang bersifat alergenik ya, yang bisa mencetuskan alergi gitu. Oke, baik. Nah, kalau kejadian kenapa dokter orang-orang tuh tiba-tiba itu alergi di saat dewasa gitu, dan selama ini tidak pernah alergi misalnya terhadap makanan, terhadap cuaca dan lain-lain, nah, tapi ternyata tiba-tiba sudah dewasa tuh tiba-tiba mengalami alergi dokter. Kenapa dokter demikian? Ya, jadi sebetulnya alergi itu ada juga yang kena dari kecil, kemudian pada saat dewasa sebetulnya dia lupa, itu juga bisa. Ya, jadi sebetulnya dia alergi dari kecil, kemudian dia nggak ingat, tapi begitu dewasa, kok jadi alergi ini ya gitu. Padahal waktu kecil dia juga
punya riwayat alergi tapi dia lupa, itu bisa kayak gitu. Atau misalnya daya tahan tubuhnya itu berkurang pada saat dewasa karena suatu penyakit. Misalnya pada saat kecil, dewasa, muda, itu mungkin imun sistemnya bagus, jadinya tidak bermanifestasi itu alerginya. Jadi ambang batas alerginya itu bagus, masih tinggi. Tapi begitu dia sudah melanjut usia, sudah tua gitu katakan, kan imun sistemnya kan akan menurun. Nah, jadi ambang batas alerginya itu turun sehingga bisa gampang terlewati gitu. Jadi biasanya mungkin waktu dewasa muda makan udang, makan kepiting itu satu porsi nggak alergi. Mungkin kalau dia makannya 5 porsi baru alergi sebetulnya, tapi karena dia nggak makan 5 porsi, dia nggak tahu kalau dia alergi. Tapi begitu dia udah lanjut usia, daya tahan tubuhnya mungkin berkurang, atau dia mungkin sakit yang lain ya, diabetes, itu kan juga kondisi daya tahan tubuh, atau keganasan misalnya. Nah itu makanya makan satu porsi aja udang udah gatel-gatel gitu. Nah jadi itu bisa karena hal itu juga bisa gitu. Terus kemudian bisa ada juga studi yang mengatakan bahwa kalau pada saat kita dewasa itu kita terhirup banyak udara kotor, polusi gitu ya. Waktu kecil kan paru-paru kita bagus. Jadi dengan cuaca dingin, cuaca panas, nggak apa-apa kok gitu. Karena memang saluran nafas kita tuh belum terpapar benda-benda kotor secara terus-menerus. Begitu kita dewasa, begitu sering merokok mungkin, kemudian terkena polusi, jadinya lebih rentan. Begitu kita datang ke udara yang pegunungan, dingin gitu, tiba-tiba langsung sesak gitu. Nah, itu juga bisa, karena memang daya tahan tubuhnya mungkin masih bagus, cuman karena paparan yang berturut-turut, sehingga bikin saluran nafasnya jadi lebih sensitif. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi ada banyak hal. Oke. Kemudian dokter, apakah alergi ini akan dialami seseorang seumur hidupnya, dok? Nggak bisa sembuh gitu, dok? Nah, kalau memang ya itu tadi namanya genetik, sebetulnya kan itu ya, misalnya orang diturunkan memang alergian. Jadi sebetulnya sih iya. Jadi orang itu akan cenderung mempunyai reaksi alergi yang menetap terhadap suatu alergen itu. Cuman manifestasi klinisnya bisa perbaikan, bisa juga perburukan atau tetap gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang orang yang daya tahan tubuhnya bagus, terus dia nggak sakit apa-apa, nggak merokok, mungkin pada saat kecil dia daya tahan tubuhnya masih rendah, kemudian dia bermanifestasi terus, entah gatal-gatal kalau makan udang misalnya atau makan telur, kemudian kalau kena dingin jadi sesak nafas. Nah, begitu dia dewasa, imun sistemnya bagus, hidupnya sehat, jadi ambang batas alergennya itu dia akan naik gitu, sehingga untuk alergen yang sifatnya masih sedikit ya konsentrasinya, itu tidak memicu reaksi alergi. Jadi seolah-olah sembuh pada saat dewasa. Tapi sebetulnya itu bukan sembuh, tapi lebih ke ambang batasnya belum terlewati aja karena imun sistemnya lebih bagus. Tapi begitu dia kena paparan yang terus-menerus, konsistensi terus, atau secara kumulatif gitu, bertumpuk, atau misalnya daya tahan tubuhnya lagi rendah, ya dia bisa muncul kembali gitu. Oke. Berarti pengalaman ada orang yang alergi dalam waktu tertentu terhadap telur tadi ya dokter ya misalnya, tapi suatu saat itu hilang dokter, nggak alergi lagi, itu kenapa dokter? Apakah seperti sama yang tadi dokter bilang? Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya bagus, kemudian hidup sehat, imun sistemnya meningkat dibandingkan pada saat dia masih kecil, ya klinis alergi itu seolah-olah sembuh gitu. Jadi tapi sebetulnya itu bukan sembuh beneran ya. Kalau misalnya dia makan telur, katakan misalnya 5 piring gitu, 6 piring, dia akan alergi lagi karena kan terlalu banyak jumlahnya gitu. Jadi ambang batas juga akan terlewati karena kan dia punya dasar memang dia hipersensitivitas, terlalu sensitif terhadap si alergen itu, punya genetik misalnya. Nah, jadi bisa seperti itu. Tapi kalau makan sewajarnya, pada saat anak kecil mungkin dia gatal-gatal, tapi pada saat dewasa karena antibodinya bagus, ya dia nggak alergi gitu, karena tidak terlalu banyak paparannya. Itu bisa sih seperti itu. Oke, baik. Kemudian dokter, kapan harus ke dokter? Pergi ke dokter ini, dok? Ya, kalau untuk ke dokter sebetulnya
untuk alergi itu kan cara penyembuhannya adalah hindari alergen sebetulnya. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu alergennya apa. Kalau misalnya kita nggak tahu alergennya apa, ya mendingan ke dokter sih untuk cari tahu kira-kira apa gitu. Karena kalaupun kita bingung, cerita sama dokter juga bingung, kok tiba-tiba saya sesek dok berulang, tapi saya nggak tahu pasti nih makanannya apa atau apa. Di rumah sakit itu atau di beberapa laboratorium itu sudah ada tes IgE atopy ya namanya ya. Jadi alergen-alergen itu dimasukkan ke dalam darah kita, kemudian dilihat apa aja yang bereaksi. Jadi bisa ketahuan tuh kita alergi terhadap apa aja, alergen apa aja. Nah, itu bisa. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu alerginya alergi apa, terus kemudian klinisnya juga tidak terlalu berat, ya nggak ke dokter nggak apa-apa, yang penting dihindari aja. Misalnya tadinya gatel-gatel nih, terus udah gitu oh kita tahu nih karena makan, oh ternyata ada telurnya ya makanan ini, saya nggak tahu, misalnya bertamu ke rumah orang tapi nggak tahu ada telurnya, ya udah kita cukup nggak usah makan telur lagi, ya kita nggak akan timbul gatel atau klinis yang mengganggu. Jadi kalau klinisnya tidak mengganggu dan alergennya kita tahu, nggak perlu ke dokter. Tapi kalau alergennya kita nggak tahu, ya itu udah pasti harus ke dokter karena bisa tes tadi. Yang kedua, kalau sebetulnya alergennya kita tahu tapi klinisnya berat gitu, sudah mengganggu. Misalnya bengkak di wajah gitu, matanya sampai nggak bisa melek karena bengkak. Kemudian sesak nafas, jadi butuh oksigen nafasnya, atau reaksi anafilaktik yang tadi ya sampai pingsan, nggak sadar, kemudian shock, tensinya rendah, nadinya cepat. Nah, itu mendingan ke dokter gitu. Oke. Kemudian dokter untuk pengobatannya, dokter kan rata-rata juga ada beberapa yang merasa tidak perlu ke dokter, akhirnya terus-terusan minum obat alergi ya dokter ya. Habis minum obat hilang, terus kalau dia makan lagi alergennya yang tadi terus timbul lagi. Apakah nggak masalah dokter terus-terusan minum obat alergi ini? Ya, sebetulnya pengobatan alergi itu yang nomor satu adalah hindari alergen, itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita tidak menghindari alergen pencetus, walaupun kita minum obat sebanyak apapun, ya nggak akan sembuh. Maksudnya akan selalu berulang, karena kan kita terpapar terus gitu. Jadi itu sih kuncinya nomor satu. Jadi kalau memang belum tahu alergennya apa, baiknya ke dokter untuk dicari tahu alergennya apa. Itu satu. Nah, yang kedua, obat-obatan itu membantu. Sebetulnya ya semua obat kalau sudah di ACC oleh BPOM, kemudian beredar di seluruh Indonesia gitu, di seluruh dunia ya termasuk Indonesia, itu sudah jelas efikasinya, kegunaannya sudah jelas, safety-nya juga sudah jelas sebetulnya, selama dosisnya adalah sesuai yang direkomendasikan gitu. Jadi nggak akan bikin efek samping, jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Cuman memang yang mempelajari itu kan dokter ya, bukan orang. Jadi nggak bisa tuh kita cuman baca label, ini dosis maksimalnya segini, oh berarti saya minum ini dalam jangka waktu sekian hari aman gitu. Itu belum tentu sebetulnya. Jadi baiknya memang dikonsultasikan ke dokter, karena beberapa obat alergi ada yang bisa untuk jangka panjang, ada yang memang tidak boleh jangka panjang gitu. Jadi saya rasa tidak bijak ya untuk minum obat sendiri dalam jangka waktu lama. Jadi baiknya memang dikonsultasikan ke dokter. Tapi kalau dari dokter ternyata, oh nih harus pakai obat isep deh nih, dipakainya 3 bulan ya, gitu. Nah nggak usah takut, 3 bulan itu ya berarti aman, karena kan dokter udah tahu dosisnya, kemudian dia nggak akan melampaui berlebihan gitu. Kecuali kalau kita nentuin sendiri, itu yang bahaya. Misalnya kayak minum, misalnya kita sesak nafas nih, asma, itu kan reaksi alergi juga. Terus minum obat 1 tablet, kok masih sesek ya, minum 2 deh, masih sesek, minum 3. Nah itu yang bahaya, karena kita nggak tahu dosis obatnya maksimal berapa. Jadi baiknya dikonsultasikan ke dokter. Oke, baik. Nah, terakhir dokter, pencegahan ya dokter ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang memiliki alergi tersebut. Gimana dokter mencegahnya dan jangan sampai kambuh lagi dokter? Silakan. Ya, kalau mencegah itu yang pertama pasti hindari alergen ya. Yang udah pasti akan bikin kita klinis berulang. Kemudian yang berikutnya adalah ya hidup sebaik mungkin sehingga alergen-alergen itu terhindar untuk masuk ke tubuh kita dalam bentuk apapun. Misalnya selalu pakai
pakaian yang tertutup. Jadi kalau misalnya kita mau trekking misalnya ke hutan atau ke tempat yang baru yang kita belum tahu, ya bagusnya tutup aja semua sampai lengan panjang, pakai celana panjang. Jadi kalau misalnya ada serangga, gigitan serangga, kita nggak gampang alergi misalnya, atau dingin kita terlindungi. Terus gunakan repellent ya, lotion anti nyamuk, anti serangga lainnya bisa, gunakan masker supaya kalau misalnya banyak debu di tempat yang baru itu kita nggak terpapar alergen. Kemudian lingkungan sekitar kita bersihkan juga secara rutin ya, dari AC, kemudian ya tempat tidur dan lain-lain. Kemudian buka jendela sama pintu setiap hari di rumah supaya sirkulasi udaranya kan bagus. Jadi nggak banyak tuh alergen-alergen di dalam tubuh bisa gantian sama udara luar. Kemudian hewan peliharaan, kalau misalnya punya juga rutin dimandikan, kemudian ditempatkan di satu tempat aja. Kalau misalnya memang ada anggota keluarga yang alergi, ya berarti kalau pelihara hewan peliharaan ya dikandangin, jangan berkeliaran di rumah, atau di suatu tempat aja dikumpulin, misalnya di halaman belakang aja gitu. Dan juga pakaian ya, jemur pakaian itu juga bisa tuh kalau lembab gitu kan memicu alergi juga. Jadi kalau jemur pakaian juga bagusnya di luar rumah, jadi supaya kita nggak menghirup udara dan menjadi lembab juga. Ya kurang lebih seperti itu deh. Oke, baik. Oke, baiklah dokter, ternyata kita sudah 1 jam dokter berbicara soal alergi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter Aryo hari ini sudah mau sharing-sharing ya dokter ya. Ya, sama-sama. Oke, baiklah sahabat Eljan, itu dia tadi Dr. Aryo sudah banyak sekali berbagi informasi ya tadi tentang alergi, apa itu alergi sendiri, kemudian penyebabnya, gejalanya, dan lain-lain tadi sudah sangat jelas sekali, bahkan pengobatannya. Nah, yang paling penting tadi Dr. Aryo katakan bahwa mencegahnya adalah menjauhi alergennya tersebut, kemudian juga ke pola dan gaya hidup yang baik, yang sehat, jangan sampai alergennya itu bisa ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan, dan lain-lain. Yang penting kita bisa tahu alergennya apa dan bisa dicegah supaya tidak ada reaksi-reaksi alergi yang mengganggu. Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna untuk sahabat Eljon semua. Saya Sintia Sumarani dan juga Dr. Aryo Perbowo Putra, spesialis penyakit dalam. Pamit undur diri, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!